Pemuda miskin warung kopi bertemu anak pewaris perusahaan otobus. Dua dunia berbeda, takdir menyatukan mereka. Pagi di kota kecil itu selalu dimulai dengan aroma kopi tubruk yang mengepul dari warung sederhana milik Pak Rahmat. Warung itu hanya terbuat dari papan tua dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Lantainya masih tanah, sebagian dipadatkan dengan semen yang retak-retak. Di sana, Andi, anak bungsu dari Pak Rahmat, setiap hari membantu ayahnya meracik kopi, membersihkan gelas, hingga melayani pelanggan yang mayoritas adalah sopir angkot dan buruh pasar. Andi masih berusia 19 tahun, tubuhnya kurus karena sering menahan lapar, wajahnya teduh meski ada garis kelelahan di matanya. Mimpi-mimpinya tentang masa depan seakan terkubur dalam kepulan asap kopi yang tak pernah berhenti. Namun, di balik kesederhanaannya, ia memiliki kecerdasan dan pandangan hidup yang dalam. Setiap kali ada pelanggan bercerita tentang kehidupan, Andi mendengarkan dengan penuh perhatian, menyimpan banyak pelajaran tanpa harus mengalami semuanya sendiri. Sementara itu, hanya berjarak beberapa kilometer dari warung kecil itu, berdiri megah kantor pusat sebuah perusahaan otobus ternama Sinar Jaya Transport. Perusahaan itu dimiliki oleh keluarga Hartono, keluarga kaya raya yang sudah turun-temurun menguasai bisnis transportasi darat. Dari luar, gedungnya menjulang dengan kaca berkilau, dihiasi logo emas berbentuk sayap yang menjadi kebanggaan banyak orang. Putra tunggal keluarga itu bernama Rama Hartono, seorang pemuda 20 tahun yang hidupnya jauh berbeda dari Andi. Rama terbiasa bangun pagi dengan sarapan lengkap yang disiapkan pembantu rumah tangga. Ia pergi kuliah dengan mobil mewah, ditemani sopir pribadi. Hidupnya penuh kenyamanan, tetapi dalam hatinya ada kekosongan yang tidak bisa diisi hanya dengan kemewahan. Lalu, hari itu, sebuah peristiwa kecil menjadi awal dari pertemuan dua dunia yang berbeda. Sopir pribadi Rama salah arah dan berhenti sebentar di dekat warung kopi Pak Rahmat. Mobil mewah itu menarik perhatian semua orang. Anak-anak kecil yang sedang bermain berhenti berlarian, menatap mobil itu dengan mata berbinar. Andi, yang sedang mengaduk kopi untuk pelanggan, ikut melirik sekilas. Hatinya tercekat. Bukan karena iri, tapi karena mobil itu seperti simbol nyata tentang jurang yang memisahkan dirinya dengan dunia lain. Rama membuka kaca jendela mobil, meminta sopirnya membeli sebotol air mineral. Saat itu, mata Rama dan Andi bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk meninggalkan jejak dalam hati keduanya. Bagi Andi, tatapan itu terasa seperti undangan untuk mengenal dunia yang mustahil ia jamah. Bagi Rama, tatapan itu penuh dengan sesuatu yang belum pernah ia lihat dalam kehidupan sehari-hari, ketulusan sekaligus kepedihan yang dalam. Sejak hari itu, Andi mulai sering merenung sambil menatap jalan. Ia bertanya-tanya bagaimana rasanya menjadi seseorang seperti Rama, hidup tanpa harus khawatir besok makan apa. Namun, ia juga sadar, setiap orang punya beban masing-masing, hanya saja bentuknya berbeda. Di sisi lain, Rama pun tidak bisa melupakan wajah pemuda di warung kopi rayot itu. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Dalam kemewahan yang ia miliki, Rama sering merasa sendirian. Sahabat-sahabatnya di kampus lebih suka menempel karena hartanya, bukan karena dirinya. Wajah Andi yang sederhana justru memantulkan ketulusan yang tidak pernah ia dapatkan dari lingkaran pergaulannya. Beberapa hari kemudian, takdir kembali mempertemukan mereka. Mobil Rama mogok tak jauh dari warung kopi Pak Rahmat. Sopirnya panik mencari bengkel, sementara Rama menunggu di dalam mobil. Melihat itu, Andi memberanikan diri mendekat, menawarkan segelas air putih. "Mas, kalau haus, silahkan mampir ke warung saya, gratis saja," ucap Andi dengan suara pelan namun tulus. Rama menoleh, terkejut mendengar tawaran itu. Tidak banyak orang yang mau memberi sesuatu secara cuma-cuma, apalagi kepada orang kaya. Dengan sedikit ragu, Rama turun dari mobil dan melangkah ke warung kecil itu. Ia duduk di kursi kayu yang hampir patah, merasakan suasana yang sangat asing baginya. Aroma kopi tubruk menyeruak, berbeda jauh dari kopi mahal yang biasa ia minum di kafe. Dan disitulah percakapan pertama mereka dimulai, percakapan sederhana
sederhana namun penuh makna yang akan mengubah jalan hidup keduanya. Langit sore di kota kecil itu mulai berubah warna. Cahaya oranye menembus sela-sela pepohonan, memantul pada seng berkarat yang menutupi warung kopi Pak Rahmat. Dari kejauhan, suara mesin mobil yang baru saja mogok akhirnya padam, meninggalkan keheningan singkat. Di kursi reyot warung itu, untuk pertama kalinya Rama Hartono duduk, mencoba menyesuaikan diri dengan tempat yang jauh dari kehidupannya sehari-hari. Andi, yang masih mengenakan kaos lusuh penuh noda kopi, menyodorkan segelas kopi tubruk panas. Uapnya naik pelan, menciptakan aroma khas yang menusuk hidung. Rama ragu sejenak, menatap gelas sederhana itu. Ia terbiasa dengan cangkir porselen mahal dengan latte art berbentuk hati atau daun yang indah. Tetapi di depannya sekarang hanyalah gelas kaca tebal yang sedikit tergores, dihidangkan tanpa sendok, hanya dengan piring kecil sebagai alasnya. "Silahkan Mas, mungkin agak pahit tapi hangat," ucap Andi, suaranya tenang namun dalam. Rama tersenyum tipis. Ia meraih gelas itu lalu meneguk sedikit. Pahitnya langsung menyentuh lidah, meninggalkan rasa getir yang asing tapi jujur. Berbeda dengan kopi yang biasanya ia minum, kopi ini tidak berusaha menyenangkan lidah, tapi apa adanya, seperti kehidupan itu sendiri. "Kopinya enak," kata Rama pelan. Andi tertegun sesaat, lalu tersenyum. "Syukurlah kalau cocok. Biasanya pelanggan saya hanya sopir angkot dan kuli pasar. Baru kali ini ada tamu istimewa yang singgah." Kata-kata itu diucapkan tanpa sindiran, hanya dengan ketulusan seorang pemuda yang sudah terbiasa menerima hidup apa adanya. Namun bagi Rama, kalimat itu seperti tamparan halus. Ia sadar dirinya memang asing di tempat seperti ini, tapi ada sesuatu yang hangat dalam sambutan Andi. Mereka mulai bercakap-cakap, awalnya ringan, tentang cuaca, tentang kopi, tentang mobil Rama yang mogok. Tapi lama-kelamaan, percakapan itu menyentuh hal-hal yang lebih dalam. Rama bertanya, kenapa Andi mau membantu meski tahu dirinya orang kaya. Andi hanya menjawab sederhana, "Karena haus itu tidak kenal kaya atau miskin, Mas. Kalau bisa membantu, kenapa tidak?" Jawaban itu membuat dada Rama bergetar. Ia terbiasa melihat orang kaya hanya diperlakukan baik karena uang, bukan karena dirinya sebagai manusia. Tapi di sini, di warung kecil ini, ia merasa diperlakukan setara. Pak Rahmat, ayah Andi, sempat datang membawa senyum ramah. "Silahkan sering-sering mampir, Nak. Warung kami memang kecil, tapi semoga bisa jadi tempat singgah yang nyaman." Ucapannya sederhana, tapi penuh dengan kehangatan yang tulus. Sementara itu, sopir Rama kembali dengan kabar bengkel yang bisa menjemput mobil. Rama pun bersiap pergi. Namun, sebelum meninggalkan warung itu, ia menatap Andi dalam-dalam. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang membuatnya ingin kembali. "Terima kasih Andi, kopinya dan obrolannya. Mungkin saya akan datang lagi kalau tidak keberatan," ucap Andi. Andi hanya tersenyum, matanya memancarkan ketulusan. "Warung ini selalu terbuka, Mas." Dan begitulah pertemuan pertama itu berakhir, meninggalkan kesan yang begitu kuat di hati keduanya. Malam harinya, Andi duduk di kursi kayu tua di depan warung. Bulan menggantung redup, ditemani suara jangkrik. Ia menatap ke langit, mengingat kembali tatapan Rama tadi. Ada rasa aneh dalam dadanya, bukan iri, bukan juga kagum semata, tapi lebih pada rasa penasaran. Dunia apa yang dijalani Rama? Dunia seperti apa yang bisa membuat seorang pemuda berpenampilan mapan terlihat begitu kesepian? Sementara itu, di rumah mewahnya, Rama juga termenung di balkon kamarnya. Dari lantai 2 rumah bergaya modern itu, ia bisa melihat lampu kota berkilau. Tetapi semua kemewahan itu tidak membuatnya tenang. Justru, wajah Andi yang sederhana terus muncul dalam pikirannya. Ada sesuatu dalam tatapan pemuda itu, ketulusan, kejujuran, sekaligus kepedihan yang membuat Rama merasa kecil. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri,
Untuk apa semua kekayaan ini kalau tidak bisa memberinya perasaan yang nyata? Untuk apa rumah besar, mobil mewah, dan perusahaan keluarga kalau yang ia rasakan hanya kehampaan? Malam itu, dua pemuda dari dunia berbeda sama-sama tidak bisa tidur karena sebuah pertemuan kecil yang mengguncang hati mereka. Keesokan paginya, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Warung kopi ramai oleh pelanggan. Sopir angkot, pedagang pasar, hingga kuli bangunan mampir satu persatu. Andi melayani mereka dengan cekatan. Wajahnya selalu tersenyum meski tubuhnya lelah. Di tengah kesibukan itu, sebuah mobil berhenti lagi di depan warung. Mobil yang sama seperti kemarin. Andi menoleh dan hatinya berdegup kencang. Dari dalam, Rama keluar. Kali ini tanpa sopir. Ia melangkah masuk dengan raut wajah sedikit canggung, lalu duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. "Kopi pahit Sati ya," kata Rama. Andi terkejut, tapi segera tersenyum. "Baik mas, tapi kali ini bayar ya," jawabnya bercanda. Rama tertawa kecil. Tawa itu terdengar tulus, berbeda dengan tawa basa-basi yang biasa ia keluarkan di lingkungan pergaulan elitnya. Di warung kecil ini, ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Mereka kembali berbincang tentang hidup, tentang mimpi, tentang hal-hal sederhana yang jarang Rama pikirkan sebelumnya. Ia terkesima mendengar Andi bercerita bagaimana ia bekerja sejak kecil, bagaimana ia terbiasa menahan lapar agar ayahnya bisa makan, bagaimana ia masih berusaha sekolah meski sering bolos karena harus membantu di warung. Rama merasa malu, ia yang selalu mendapat segalanya dengan mudah, ternyata kalah jauh dalam hal keteguhan hati. Ada rasa hormat tumbuh dalam dirinya terhadap Andi. Hari itu, Rama menghabiskan waktu lebih lama di warung kopi. Ia bahkan ikut membantu Andi mencuci gelas, meski tangannya kikuk. Andi tertawa melihatnya, tapi bukan tawa merendahkan. Tawa itu hangat, membuat Rama merasa diterima. Namun, di balik semua itu, bayangan konflik mulai muncul. Karena dalam hati kecilnya, Rama tahu bahwa persahabatan mereka tidak akan mudah diterima oleh dunia luar. Dunia yang membatasi antara miskin dan kaya dengan tembok tak kasat mata. Dunia yang seringkali lebih kejam daripada yang terlihat. Matahari sore mulai turun, menandai akhir dari hari yang panjang. Tapi di hati keduanya, sebuah perjalanan baru saja dimulai. Perjalanan yang akan membawa mereka pada konflik, luka, dan persahabatan yang diuji oleh waktu. Hari itu, matahari pagi bersinar terang. Namun, hawa kota kecil itu terasa lebih panas dari biasanya. Warung kopi Pak Rahmat sudah mulai ramai. Suara obrolan sopir angkot bercampur dengan tawa riang pedagang pasar, sementara aroma kopi tubruk dan gorengan pisang memenuhi udara. Andi sibuk mondar-mandir membawa gelas, tangannya cekatan meski wajahnya tampak letih. Di sisi lain jalan, mobil hitam mengkilap kembali berhenti. Dari dalamnya, Rama keluar dengan pakaian rapi. Anak-anak kecil yang sedang bermain berlari mendekat, menunjuk-nunjuk mobil itu dengan kagum. Beberapa pelanggan warung sempat terdiam, lalu berbisik-bisik. "Ah, itu anak Hartono lagi ya?" "Iya, masa tiap hari nongkrong di warung reyot begini? Heran, udah kaya raya masih aja singgah di tempat miskin." Bisikan itu sampai ke telinga Andi. Hatinya tercekat. Ia tahu perhatian orang-orang bisa berubah menjadi omongan tak anak. Tetapi di wajah Rama, ia tak melihat rasa canggung. Pemuda kaya itu melangkah mantap menuju warung, duduk di kursi yang sama seperti kemarin. "Kopi pahit Andi, sama kayak kemarin," ucap Rama dengan senyum ringan. Andi mengangguk. Tapi dari dalam warung, beberapa pelanggan mulai melirik sinis. Seorang sopir tua berdehem keras. "Wah, warung kopi kita sekarang naik kelas ya, ada tamu istimewa tiap hari." Tawa kecil terdengar, tapi ada nada ejekan di dalamnya. Andi berusaha menahan rasa tak nyaman. Ia tahu maksud mereka, pemuda kaya seperti Rama dianggap tidak pantas berada di lingkungan mereka. Rama menoleh ke arah pelanggan itu, lalu tersenyum ramah. "Saya suka kopi di sini, Pak. Lebih enak daripada di kafe mahal." Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam, tapi ada pula yang justru semakin iri.
karena dalam hati sebagian orang, rasa kesenjangan itu terlalu menusuk. Kehadiran Rama seolah mengingatkan mereka pada jurang yang memisahkan miskin dan kaya. Setelah beberapa kali singgah, hubungan Rama dan Andi semakin akrab. Mereka berbincang lebih dalam tentang mimpi masing-masing. Rama menceritakan betapa ia merasa terkekang oleh bayang-bayang ayahnya. Ia ditakdirkan mewarisi perusahaan besar, padahal hatinya ingin bebas, mungkin bahkan membuka usaha sendiri yang lebih sederhana. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian. Mungkin hidup Mas Rama terlihat gampang, tapi saya percaya setiap orang punya bebannya masing-masing. Kaya atau miskin, semua tetap manusia. Kalimat itu menusuk hati Rama. Ia jarang mendengar kata-kata sejujur itu dari siapapun. Namun, kedekatan mereka mulai menjadi buah bibir. Kabar tersebar sampai ke telinga keluarga Hartono. Suatu malam, Rama dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Hartono, pria paruh baya berwajah keras, duduk di balik meja kayu jati besar. Tangannya mengetuk-ngetuk meja, matanya tajam menatap putranya. "Rama, aku dengar kamu sering nongkrong di warung kopi Reyot dekat terminal. Apa benar?" Rama menelan ludah. "Iya ya, aku hanya minum kopi dan ngobrol." "Dengan siapa?" "Dengan anak tukang kopi itu," suara Hartono meninggi. "Namanya Andi, dia orang baik," jawab Rama berusaha tenang. Hartono mendengus. "Orang baik, kamu anak tunggalku, pewaris perusahaan besar. Apa kata orang kalau tahu anak pemilik perusahaan otobus terkenal bergaul dengan anak miskin jalanan? Itu memalukan, Rama." Kata-kata itu menghantam hati Rama. Ia ingin melawan, tapi tatapan ayahnya terlalu tajam. Ia tahu perdebatan hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Dengan suara pelan, ia hanya berkata, "Andi berbeda ya, dia tulus, bukan seperti orang-orang yang hanya mendekat karena uang kita." Hartono berdiri, tangannya mengepal. "Cukup, aku tak mau dengar alasan. Mulai sekarang, kau jangan pernah ke sana lagi." Rama terdiam, hatinya bergejolak. Malam itu ia kembali ke kamarnya dengan langkah berat. Ia duduk di balkon menatap langit gelap. Wajah Andi terlintas dalam pikirannya, membuatnya semakin bingung. Keesokan harinya, Rama tidak muncul di warung. Andi menunggu meski pura-pura sibuk melayani pelanggan. Hatinya diliputi rasa aneh. Ia tak tahu mengapa dirinya menunggu Rama. Padahal pemuda kaya itu bukan siapa-siapa baginya. Tapi ada rasa kehilangan yang sulit ia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Rama tetap tidak datang. Andi mulai berpikir mungkin semua hanya kebetulan. Mungkin Rama sudah bosan dengan warung Reyot ini. Dalam hatinya, Andi berusaha menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Dia anak orang kaya, dunia kita berbeda, jangan berharap apa-apa, Andi." Namun di balik ketegaran itu, ada luka yang perlahan tumbuh. Luka karena perbedaan yang tak kasat mata, yang seolah mengingatkan bahwa batas antara miskin dan kaya tidak bisa ditempuh begitu saja. Sementara itu, Rama gelisah. Ia mencoba mengikuti perintah ayahnya, tapi setiap malam ia merasa ada yang hilang. Suatu sore, ia nekat mengambil mobil sendiri tanpa sopir, lalu mengarah ke warung kopi itu. Namun ketika ia sampai, beberapa pelanggan sedang duduk sambil bergosip. Mereka langsung terdiam melihat Rama datang. Suasana menjadi canggung. Andi keluar dari dalam warung, wajahnya terkejut. "Mas Rama." Rama tersenyum canggung. "Aku kangen kopimu, Di." Andi ingin menjawab, tapi salah satu pelanggan tiba-tiba nyeletuk keras. "Hei Rama, kamu pikir kamu cocok nongkrong di sini? Jangan bikin kami merasa lebih miskin lagi dengan kehadiranmu." Tawa kasar terdengar. Andi menoleh dengan mata marah, tapi Rama mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tenang. "Aku datang ke sini bukan untuk pamer. Aku hanya ingin minum kopi. Apa salah?" Keheningan menyelimuti warung. Pelanggan itu terdiam, tapi wajahnya masih masam. Andi menunduk, hatinya perih. Ia sadar kehadiran Rama bukan hanya membawa kebahagiaan, tapi juga kecemburuan dari sekitarnya.
Setelah semua mereda, Andi duduk di samping Rama. "Mas, mungkin sebaiknya jangan sering ke sini. Aku nggak mau orang-orang salah paham. Aku nggak mau Mas Rama susah gara-gara aku." Rama menatap Andi lekat-lekat. "Andi, aku nggak peduli apa kata orang. Di sini aku merasa jadi diriku sendiri dan aku butuh itu." Hati Andi bergetar. Kata-kata itu jujur, terdengar tulus. Namun ia tahu dunia luar tidak akan seindah itu. Tembok pemisah antara miskin dan kaya tidak mudah runtuh, bahkan bisa melukai siapapun yang mencoba mendekat. Sore itu, mereka berdua terdiam lama, menatap langit yang mulai berubah warna. Dua dunia yang berbeda dipertemukan oleh secangkir kopi, namun dipisahkan oleh tembok tak kasat mata. Dan konflik baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi penuh tekanan bagi Rama. Sejak ayahnya mengetahui pergaulannya dengan Andi, ia tidak lagi bisa hidup dengan tenang. Hartono selalu mengawasinya dengan mata curiga, seolah setiap langkah anaknya harus berada dalam kendali keluarga. Namun semakin dilarang, hati Rama justru semakin ingin kembali ke warung kopi Reyot itu, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Suatu sore, ketika pulang dari kampus, Rama sengaja meminta sopirnya untuk pulang lebih awal. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan kecil menuju warung kopi Pak Rahmat. Hatinya berdebar, bukan hanya karena rindu pada suasana hangat di sana, tetapi juga karena takut ketahuan. Warung itu tampak ramai seperti biasa. Andi sedang sibuk mengaduk kopi, keringat membasahi pelipisnya. Begitu melihat Rama datang, mata Andi berbinar meski ia berusaha menyembunyikan perasaan itu dengan senyum sederhana. "Mas Rama, tumben datang jalan kaki," sapa Andi sambil menyodorkan bangku. Rama duduk, lalu menghela napas panjang. "Aku harus sembunyi-sembunyi kalau mau kesini sekarang, Di. Ayahku melarang, Di." Andi menunduk, hatinya bergetar. "Aku udah bilang, Mas, jangan memaksakan. Aku nggak mau Mas Rama jadi punya masalah gara-gara aku." "Tapi aku nggak bisa, Di. Aku butuh tempat ini, butuh obrolan sama kamu. Semua orang di sekitarku palsu. Mereka hanya peduli sama harta ayahku. Kamu berbeda." Andi terdiam, matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu baginya seperti pengakuan yang berat, sekaligus beban. Ia merasa bersalah. Bagaimana jika kehadirannya justru merusak kehidupan Rama? Hari itu, percakapan mereka terhenti karena sebuah suara keras. Dari arah jalan, terdengar deru mobil mewah yang berhenti mendadak. Pintu terbuka, dan seorang pria berusia sekitar 50-an keluar dengan langkah tegas. Wajahnya keras, matanya tajam. Dialah Hartono, ayah Rama. Suasana warung langsung hening. Semua pelanggan terdiam, bahkan suara jangkrik pun seolah ikut lenyap. "Andi," suara Hartono berat, penuh wibawa. "Kamu yang namanya Andi?" Andi bangkit, tubuhnya gemetar. Iya Pak, saya Andi." Hartono mendekat, menatap pemuda miskin itu dari ujung kepala hingga kaki. "Mulai sekarang jauhi anakku. Kau tidak pantas ada di sekitarnya. Ingat, dunia kami dan dunia kalian berbeda." Andi terdiam, dadanya sesak. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia ingin menjawab, tapi suaranya terkunci. "Yah, cukup." Rama berdiri, wajahnya merah menahan emosi. "Andi temanku, dia orang baik. Kenapa harus dilarang?" Hartono menatap anaknya tajam. "Karena kau pewaris Hartono Group, kau tidak boleh sembarangan bergaul dengan orang yang tidak selevel." Pelanggan warung saling berpandangan. Suasana semakin tegang. Pak Rahmat yang sejak tadi berdiri di pojok warung akhirnya maju, mencoba menengahi. "Pak, mohon maaf, Andi hanya anak saya. Dia memang miskin tapi tidak pernah bermaksud buruk. Kalau ada salah paham, Pak, mohon maaf." "Andi diam," bentak Hartono. Suaranya menggelegar, membuat semua orang terperanjat. "Anakmu bisa merusak masa depan anakku. Ingat ini baik-baik. Jangan pernah biarkan Rama kesini lagi." Andi menunduk, matanya berkaca-kaca. Rama mencoba melawan, tapi ditarik paksa oleh bodyguard
membuat ayahnya yang ternyata ikut turun dari mobil. "Yah, lepaskan aku nggak salah," teriaknya. Namun, Hartono hanya memberi isyarat dan Rama digiring masuk ke dalam mobil. Pintu dibanting keras, lalu mobil itu melaju meninggalkan warung, meninggalkan luka yang menganga di hati Andi dan semua orang yang menyaksikannya. Malam itu, warung kopi terasa sunyi. Andi duduk sendirian menatap gelas kosong di depannya. Kata-kata Hartono terus terngiang di kepalanya. "Kau tidak pantas." Pak Rahmat mendekat, menepuk bahu anaknya. "Nak, jangan diambil hati. Orang kaya memang sering begitu. Mereka tidak mengerti hidup kita." Andi menggigit bibirnya menahan air mata. "Tapi ya, Mas Rahma orang baik. Kenapa orang tuanya harus begitu kejam?" Pak Rahmat menghela napas panjang. "Karena dunia memang gak adil, nak. Kaya dan miskin jarang bisa duduk sejajar. Yang bisa kita lakukan hanya bertahan." Air mata akhirnya jatuh dari mata Andi. Ia merasa begitu kecil, begitu hina, seolah dirinya hanyalah noda dalam kehidupan orang-orang kaya. Namun di balik kesedihan itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa orang miskin pun punya harga diri. Di rumah mewahnya, Rama mengamuk di kamar. Ia membanting buku, meninju meja, berteriak frustrasi. "Kenapa ya? Kenapa selalu mengatur hidupku?" Hartono berdiri di pintu kamar, wajahnya dingin. "Karena aku ayahmu, karena aku tahu apa yang terbaik untukmu, dan anak tukang kopi itu bukan yang terbaik." "Ayah nggak tahu apa-apa tentang Andi," teriak Rama. "Dia lebih tulus dari semua orang di sekitarku. Dia satu-satunya yang melihat aku sebagai manusia, bukan pewaris harta." Hartono tidak menjawab. Ia hanya menatap anaknya dengan ekspresi dingin, lalu meninggalkan kamar. Rama terduduk lemas di lantai, air matanya jatuh. Dalam hatinya, ia berjanji akan tetap mencari cara untuk bertemu Andi lagi, meski harus melawan seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pertengkaran di warung kopi menyebar cepat. Orang-orang mulai membicarakan Andi dengan nada sinis. Ada yang bilang ia memanfaatkan Rama untuk keuntungan pribadi. Ada yang bilang ia berusaha meraih status dengan berteman dengan anak orang kaya. Andi hanya bisa diam, meski hatinya hancur. Ia tidak pernah menginginkan apa-apa selain persahabatan yang tulus. Tetapi dunia luar tidak pernah mau percaya pada ketulusan seorang miskin. Sementara itu, Rama berusaha mencari cara. Ia mencoba menghubungi Andi lewat nomor warung, tapi seringkali gagal karena Pak Rahmat sengaja tidak memberitahunya. Pak Rahmat tahu, semakin dekat Rama dengan anaknya, semakin besar luka yang akan mereka tanggung. Namun takdir selalu menemukan jalan. Suatu malam, Rama nekat menyelinap keluar dari rumah, mengendarai motornya sendiri dan berhenti di depan warung kopi yang sudah tutup. Andi sedang membereskan kursi ketika melihatnya. "Mas Rama," suara Andi bergetar. Rama turun dari motor, matanya basah. "Aku gak peduli apa kata orang, Di. Aku cuma mau bilang, kamu temanku, dan aku gak akan biarkan siapapun merusak itu." Andi menatapnya lama, lalu akhirnya air matanya pecah. "Mas, aku takut kita cuma akan saling melukai." Rama mendekat, menepuk bahu Andi. "Kalau harus terluka, biar aku yang tanggung. Yang penting jangan jauhi aku." Malam itu, di bawah cahaya rembulan, dua pemuda dari dunia berbeda kembali berjanji untuk mempertahankan persahabatan mereka. Meski mereka tahu luka yang terbuka akan semakin dalam seiring waktu. Dan badai besar baru saja menanti di depan. Pagi itu, berita mengejutkan menyebar di koran lokal dan media online. Demo sopir otobus Sinar Jaya, gaji terlambat, manajemen dituding lalai. Halaman depan penuh dengan foto-foto sopir bus yang berteriak sambil mengangkat spanduk. Di antara tulisan-tulisan itu, satu kalimat menonjol, "Kami bukan mesin, kami manusia." Rama membaca berita itu dengan hati kacau. Ia tahu perusahaan keluarganya selama ini dipandang besar dan sukses, tapi jarang ada yang berani menyoroti masalah internal. Ayahnya terlalu berkuasa, sehingga suara kecil sering terkubur. Kini, suara itu pecah menjadi gelombang. Hartono murka. Ia mengumpulkan semua staf manajemen di ruang rapat besar. Suaranya menggema ketika membentak, "Siapa yang berani menyebarkan isu ini ke media?
cari dan pecat dia sekarang juga." Para manajer menunduk, takut bicara. Tidak ada yang berani melawan Hartono ketika amarahnya meledak. Sementara itu, di warung kopi sederhana, Andi mendengar kabar itu dari pelanggan tetapnya yang juga seorang sopir bus. "Din, perusahaan besar kayak Sinarjaya ternyata juga bisa keteteran. Gaji kami udah telat sebulan, padahal keluarga pemiliknya hidup mewah." Andi hanya diam, mendengarkan dengan hati gelisah. Ia tahu Rama ada di tengah badai itu. Ia tahu, meski tampak kuat, sahabatnya pasti terluka oleh kenyataan pahit perusahaan keluarganya. Sore itu, Rama nekat menemui Andi lagi. Ia datang dengan wajah letih, matanya merah karena kurang tidur. "Di, aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Semua orang di rumah hanya peduli sama citra perusahaan, bukan sama manusia di baliknya. Sopir-sopir itu marah karena gaji mereka telat, tapi ayah hanya lihat mereka sebagai angka." Rama menatap Rama dengan empati. "Mas, coba dengar suara mereka. Kadang orang miskin hanya butuh didengar. Kalau Mas Rama bisa turun langsung, mungkin mereka percaya masih ada harapan." Rama menggenggam gelas kopinya erat-erat. "Ayah nggak akan pernah izinkan aku turun ke lapangan. Baginya, aku hanya calon pewaris yang harus duduk di kursi direktur. Tapi aku ingin lihat langsung, ingin bicara dengan mereka." Andi tersenyum samar. "Kalau Mas Rama yakin, lakukan. Jangan cuma jadi bayangan ayah. Hidup Mas punya jalan sendiri." Kata-kata itu membakar semangat Rama. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya keberanian menentang kehendak ayahnya. Beberapa hari kemudian, Rama diam-diam menemui para sopir yang sedang berkumpul di terminal. Ia datang tanpa pengawalan, hanya membawa dirinya sendiri. Suasana mendadak hening saat mereka menyadari siapa yang berdiri di depan mereka. "Itu anak bos besar kan?" bisik seseorang. "Ngapain dia kesini? Mau marah-marah? Biar aja kita tanya langsung." Puluhan pasang mata menatap Rama dengan curiga. Namun pemuda itu tidak mundur. Ia melangkah ke depan lalu berbicara dengan lantang. "Aku tahu kalian marah dan kalian benar. Gaji kalian telat. Itu salah manajemen, salah keluargaku. Tapi aku berdiri di sini bukan untuk membela siapapun. Aku hanya mau bilang, kalian berharga. Tanpa kalian, perusahaan ini bukan apa-apa." Kata-kata itu membakar suasana. Sopir-sopir saling berpandangan, tidak percaya anak pemilik perusahaan mau berkata seperti itu. "Tapi Mas Rama, apa yang bisa kamu lakukan? Ayahmu nggak pernah mau dengar kami," seru salah satu sopir. Rama terdiam sesaat, lalu menatap mereka dengan tekad. "Aku akan berusaha. Aku akan bicara langsung pada ayah. Kalau dia tidak mau dengar, aku akan cari cara lain." Suasana berubah. Beberapa sopir mulai bertepuk tangan, meski ragu. Untuk pertama kalinya, mereka melihat cahaya harapan dari pewaris muda itu. Namun, pertemuan itu tidak luput dari perhatian. Seorang wartawan lokal yang sedang meliput demo diam-diam memotret Rama bersama para sopir. Besok paginya, berita besar kembali meledak. Putra pemilik perusahaan otobus turun ke jalan, dukung sopir melawan manajemen. Foto Rama berdiri di antara sopir-sopir tersebar luas. Hartono meledak. Ia membanting koran di meja, wajahnya merah padam. "Rama, apa-apaan ini? Kau mau hancurkan nama keluarga kita di depan publik." Rama menatap ayahnya dengan berani. Ayah selalu bilang perusahaan ini besar karena kerja keras. Tapi kerja keras siapa? Sopir-sopir itu ayah. Mereka manusia, bukan mesin. Kalau ayah terus perlakukan mereka seperti ini, perusahaan kita akan runtuh dari dalam. Tamparan keras mendarat di pipi Rama. Suara itu menggema di seluruh rumah. "Jangan pernah ajari aku tentang bisnis. Kau pikir tahu segalanya hanya nongkrong dengan anak tukang kopi itu." Rama memegang pipinya, tapi tatapannya tidak goyah. "Ya, aku belajar dari Andi. Dia miskin, tapi lebih manusiawi daripada semua orang di rumah ini." Hartono meledak, matanya penuh amarah sekaligus kecewaan. Ia menoleh pada istrinya yang sejak tadi menangis di sudut ruangan. "Lihat, ini semua gara-gara anak tukang kopi itu. Dia merusak pikiran Rama." Nama Andi keluar dari mulut Hartono seperti racun. Rama memegang pipinya, tapi tatapannya tidak goyah. "Ya, aku belajar dari Andi. Dia miskin, tapi lebih manusiawi daripada semua orang di rumah ini." Hartono terdiam, matanya penuh amarah sekaligus kecewaan. Ia menoleh pada istrinya yang sejak tadi menangis di sudut ruangan. "Lihat,
Ini semua gara-gara anak tukang kopi itu. Dia merusak pikiran Rama. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Andi. Pelanggan warung berbisik-bisik, ada yang menuduhnya biang kerok. Kalau bukan karena Andi, anak bos nggak bakal lawan ayahnya. Benar, anak miskin kayak dia cuma bikin masalah. Mungkin dia mau numpang tenar, makanya deketin Rama. Andi hanya bisa menunduk meski hatinya hancur. Ia tidak pernah berniat menyakiti Rama atau keluarganya. Tapi kini namanya dibawa-bawa sebagai kambing hitam. Malam itu, ia duduk sendiri di depan warung, menatap jalanan sepi. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ya Allah, kenapa semua jadi seperti ini? Aku hanya ingin bersahabat, kenapa rasanya seperti dosa besar? Pak Rahmat duduk di sampingnya, menepuk bahunya. Nak, kadang hidup memang kejam. Orang miskin selalu salah di mata dunia. Tapi jangan menyerah, suatu hari kebenaran akan terlihat. Andi mengangguk meski hatinya penuh luka. Di sisi lain, Rama semakin tertekan. Ia mulai dijauhkan dari semua urusan perusahaan, bahkan dilarang keluar rumah tanpa pengawalan. Hartono ingin memastikan anaknya tidak lagi terkontaminasi. Namun, Rama tidak tinggal diam. Ia menulis catatan-catatan, menyusun ide bagaimana perusahaan bisa berubah menjadi lebih manusiawi. Setiap kali ia menulis, wajah Andi selalu muncul di pikirannya. Sahabat miskin itu yang memberinya kekuatan, yang membuatnya sadar arti manusia sebenarnya. Namun, di balik tekadnya, Rama tahu badai yang lebih besar sedang menanti. Karena ayahnya tidak akan tinggal diam, dan dunia luar sudah mulai mencari celah untuk menjatuhkan mereka. Dan di tengah badai itu, nama Andi semakin sering disebut, bukan sebagai sahabat, tapi sebagai kambing hitam. Sebuah luka yang lebih dalam siap menganga. Langit sore tampak muram ketika kabar mengejutkan menyebar di kota kecil itu. Media lokal menulis judul besar. Aksi demo sopir diduga diprovokasi oleh orang luar, anak tukang kopi disebut terlibat. Nama Andi disebut secara terang-terangan. Berita itu menyebutkan bahwa seorang pemuda miskin, anak tukang kopi, diduga menjadi dalang yang memprovokasi sopir-sopir untuk melawan manajemen. Meski tanpa bukti kuat, berita itu cepat menyebar. Di warung kecilnya, Andi gemetar saat membaca berita itu dari ponsel pinjaman pelanggan. Wajahnya pucat, tangannya dingin. Ya Allah, ini fitnah, bisiknya lirih. Pak Rahmat yang duduk di sebelahnya ikut terdiam. Ia tahu anaknya tidak bersalah, tetapi dunia tidak selalu butuh kebenaran, kadang hanya butuh kambing hitam. Tak lama kemudian, beberapa tetangga mulai berdatangan, wajah mereka penuh kecurigaan. Andi, jadi benar kamu yang bikin sopir-sopir itu demo? Katanya kamu deket sama Rama biar bisa numpang terkenal ya? Waduh, jangan-jangan kamu mau manfaatin keluarga Hartono? Suara-suara itu menghantam hati Andi. Ia ingin membela diri, tapi setiap kata terasa lumpuh. Ia tahu ketika orang miskin difitnah, sulit sekali membuktikan kebenarannya. Malam itu, warung kopi yang biasanya ramai menjadi sepi. Pelanggan enggan datang karena takut ikut terseret masalah. Andi duduk sendirian menatap gelas kosong. Air matanya jatuh membasahi meja kayu yang retak. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Hartono, suasana tak kalah tegang. Rama melempar koran ke lantai, wajahnya penuh amarah. Ini fitnah keji, Andi nggak ada hubungannya sama sekali. Hartono yang duduk di kursi empuk hanya mendengus. Fitnah, itu berita yang menguntungkan kita. Dengan begitu, semua kesalahan dialihkan ke orang luar. Perusahaan aman, nama keluarga kita bersih. Nama keluarga, ayah pikir lebih penting daripada kebenaran. Rama berteriak, suaranya pecah. Andi sahabatku, dia nggak salah apa-apa. Hartono menatap anaknya dengan dingin. Itu karena kau terlalu dekat dengan dia. Dunia bisnis tidak peduli siapa yang benar, Rama. Dunia hanya peduli siapa yang kalah. Rama mengepalkan tangan, tubuhnya gemetar menahan marah. Ia sadar, ayahnya sendirilah yang memainkan fitnah itu. Semua agar perusahaan tidak runtuh. Keesokan harinya, Rama nekat pergi ke warung kopi Andi. Ia datang tanpa sopir, tanpa pengawalan. Wajahnya letih, matanya merah. Begitu tiba, ia melihat Andi duduk di kursi depan, menunduk, wajahnya penuh luka.
"Andi," suara Rama bergetar. Andi menoleh, matanya sembab. "Mas Rama, kenapa semua orang percaya aku dalangnya? Aku nggak pernah ikut campur, Mas. Aku cuma bikin kopi, tapi sekarang semua orang lihat aku kayak penjahat." Rama duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Aku tahu kamu nggak salah, Di. Aku tahu ini semua permainan ayah. Dia butuh kambing hitam, dan sayangnya kamu yang dipilih." Air mata Andi jatuh semakin deras. Kenapa selalu orang miskin yang harus jadi korban? Kenapa dunia begitu kejam sama orang kecil? Rama menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara tegas, "Aku janji, Di, aku akan bersihkan nama kamu. Aku nggak peduli meski harus melawan ayah sendiri." Namun perjuangan itu tidak mudah. Beberapa hari kemudian, orang-orang yang tak dikenal mulai datangi warung kopi. Mereka berlaku sebagai pelanggan, tapi setiap kata mereka menusuk. Ini warungnya dalang demo ya? Hati-hati, nanti ada yang laporin ke polisi. Anak miskin sok jadi pahlawan, hahaha." Andi menunduk, menahan amarah. Pak Rahmat mencoba mengusir mereka dengan tenang, tapi dalam hatinya ia menangis. Suatu malam, ketika warung hampir tutup, seseorang melempar batu ke arah warung hingga kaca pecah. Di atas kertas yang menempel pada batu itu tertulis, "Jangan ganggu perusahaan besar kalau tidak mau celaka." Andi menggigil. Ia sadar fitnah ini bukan sekedar gosip, ada kekuatan besar yang berusaha menghancurkan dirinya. Di sisi lain, Rama mulai bergerak diam-diam. Ia mencari bukti bahwa Andi tidak terlibat. Ia menemui beberapa sopir yang berani bicara. "Saya tahu Andi nggak ada hubungannya, Mas Rama. Dia cuma bikin kopi, tapi kami nggak bisa ngomong ke media, takut dipecat." Rama mencatat semua kesaksian itu. Ia mulai menyusun rencana untuk membuka kebenaran. Namun, setiap langkahnya diawasi. Hartono memasang orang-orang untuk mengikuti gerak-gerik anaknya. Suatu malam, Rama dipanggil lagi ke ruang kerja ayahnya. Hartono berdiri di depan jendela besar, menatap keluar dengan wajah muram. "Rama, berhentilah membela anak itu. Dia bukan siapa-siapa, dia hanya penghalang." Rama menatap ayahnya dengan berani. "Dia sahabatku, aku tidak akan biarkan dia dihancurkan." Hartono berbalik, wajahnya dingin. "Kalau kau terus melawan, kau bukan lagi anakku." Kata-kata itu menghantam Rama seperti palu. Ia terdiam, hatinya remuk. Namun, di balik rasa sakit itu, tekadnya justru semakin kuat. Malam itu, Rama kembali menemui Andi. Ia datang dengan wajah kusut, tapi matanya penuh tekad. "Andi, aku harus jujur. Ayahku yang bikin semua fitnah ini. Dia takut kalau aku terlalu dekat sama kamu. Dia takut kamu bikin aku berpikir berbeda. Karena itu, dia jadikan kamu kambing hitam." Andi terdiam lama, air matanya jatuh. "Mas Rama, mungkin sebaiknya kita berhenti. Aku nggak kuat lagi. Aku nggak mau Mas Rama kehilangan segalanya cuma karena aku." Rama menggeleng, menggenggam bahu sahabatnya. "Jangan bilang begitu, Di. Justru karena kamu aku ngerti arti hidup. Kamu ajarin aku hal yang gak pernah aku dapat dari keluarga. Kalau aku harus melawan ayah, aku akan lakukan." Hati Andi bergetar, campuran antara haru dan takut. Ia tahu Rama tulus, tapi ia juga tahu dunia luar lebih kejam dari yang bisa mereka bayangkan. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin kacau. Sopir-sopir kembali demo, kali ini lebih besar. Media menyorot tajam dan nama Andi kembali disebut sebagai provokator. Polisi bahkan mulai menyelidiki meski tanpa bukti jelas. Warung kopi kecil itu menjadi sasaran tatapan curiga, seakan tempat kumuh itu adalah markas konspirasi besar. Andi duduk di dalam, tubuhnya gemetar. "Ya Allah, sampai kapan aku harus menanggung semua ini?" Dan di luar sana, Rama bersiap melakukan langkah berani. Ia tahu jika terus diam, sahabatnya akan hancur. Ia harus memilih, tetap menjadi pewaris penurut atau melawan ayahnya demi kebenaran. Hari itu, ribuan sopir memenuhi halaman depan kantor pusat Sinar Jaya Transport. Spanduk raksasa terbentang, suara teriakan menggema ke langit. "Bayar gaji kami manusia, bukan mesin." Suara itu seperti gelombang besar yang tidak bisa dibendung lagi.
Polisi berdiri berjajar, mencoba menahan massa. Wartawan berkerumun, kamera dan mikrofon diarahkan ke kerumunan. Semua mata tertuju pada satu pertanyaan, bagaimana keluarga Hartono menghadapi badai ini? Di ruang rapat lantai atas, Hartono duduk dengan wajah tegang. Para manajer melaporkan situasi, tapi suaranya seperti angin lalu. Pikirannya hanya satu, bagaimana menyelamatkan citra perusahaan. Pintu rapat tiba-tiba terbuka keras. Rama masuk dengan langkah cepat, wajahnya penuh tekad. "Ayah, aku ingin bicara dengan mereka," katanya lantang. Hartono menoleh tajam. "Kau gila? Kalau kau turun, media akan menganggap kita mengaku salah." Rama tidak mundur. "Memang kita salah. Sopir-sopir itu bekerja siang malam, tapi gajinya ditahan. Apa itu adil?" Hartono berdiri, suaranya menggelegar. "Ini urusan manajemen, bukan urusan anak ingusan yang cuma belajar bikin kopi sama anak miskin." Kata-kata itu menghantam Rama seperti pisau, tapi kali ini ia tidak goyah. "Kalau begitu, biarkan aku yang turun. Kalau ayah mau, anggap aku bukan lagi anakmu. Tapi aku tidak bisa diam ketika orang-orang diperlakukan seperti ini." Hartono terdiam, tatapan mereka bertabrakan seperti dua api yang saling melawan. Tanpa menunggu jawaban, Rama berbalik dan melangkah keluar. Di halaman kantor, para sopir terkejut ketika melihat Rama berdiri di atas panggung kecil yang biasanya dipakai untuk orasi. Kamera wartawan langsung menyorot. "Teman-teman sopir," suara Rama bergetar tapi penuh keberanian. "Aku tahu kalian marah dan kalian benar. Kalian kerja keras tapi gaji telat. Itu salah keluarga kami. Aku tidak akan membela. Aku hanya mau bilang, mulai hari ini aku berdiri di sisi kalian." Kerumunan bergemuruh, beberapa sopir teriak mendukung, yang lain masih ragu. "Apa kamu berani lawan ayahmu sendiri?" teriak seseorang dari barisan depan. Rama mengangguk mantap. "Kalau harus melawan ayah, aku akan lakukan, karena aku percaya perusahaan tanpa keadilan hanya akan jadi penjara." Sorak-sorai membahana, para sopir mengangkat tangan, beberapa bahkan menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya, seorang pewaris kaya raya berdiri bersama mereka. Namun dari kejauhan, Hartono menyaksikan adegan itu dengan wajah kelam. Ia tidak percaya anaknya sendiri berani menantangnya di depan publik. Di sisi lain kota, Andi menonton semua itu dari televisi tua di warungnya. Tubuhnya bergetar, air matanya jatuh tanpa henti. "Mas Rama, kenapa kamu berani sejauh itu?" bisiknya. Pak Rahmat menepuk bahu anaknya. "Nak, lihatlah, sahabatmu bukan sekedar pewaris kaya. Dia manusia yang berani berdiri untuk kebenaran. Dan mungkin keberanian itu datang karena kamu." Andi terisak, dadanya sesak. Ia sadar persahabatan mereka sudah melewati batas yang tidak pernah ia bayangkan. Namun badai belum reda. Malam itu berita besar kembali pecah. Pemilik Sinar Jaya, Hartono, menyalahkan anak dan seorang pemuda miskin atas kekacauan perusahaan. Dalam konferensi pers, Hartono berkata lantang, "Demo ini diperparah oleh pengaruh buruk. Anak saya diprovokasi oleh seorang pemuda miskin bernama Andi. Dialah penyebab kekacauan ini." Nama Andi kembali jadi sorotan. Wartawan memburunya, tetangga semakin menjauh, bahkan ada ancaman yang datang. Warung kopi dilempari batu lagi, kali ini lebih parah. Jendela pecah, kursi berantakan. Andi berdiri di tengah puing, air matanya jatuh tanpa suara. "Yah, sampai kapan kita harus kuat?" suaranya serak. Pak Rahmat memeluk anaknya erat. "Nak, jangan menyerah. Kebenaran mungkin lambat, tapi ia tidak pernah mati." Rama mendengar kabar itu dan hatinya hancur. Ia bergegas ke warung, menembus malam dengan motornya. Begitu sampai, ia melihat Andi sedang membersihkan pecahan kaca, wajahnya pucat. "Andi," Rama turun memeluk sahabatnya erat. "Maaf, semua ini gara-gara aku kamu jadi korban." Andi menggeleng, air matanya jatuh di bahu Rama. "Bukan salahmu, Mas. Dunia memang kejam buat orang kecil kayak aku, tapi kamu sudah cukup buat aku merasa berarti." Rama menggenggam bahu Andi erat-erat. "Aku janji, Di, besok aku akan buka semuanya. Aku akan ungkap kebenaran di depan media, biar dunia tahu siapa sebenarnya yang salah."
Andi menatapnya dengan mata penuh air. Kalau Mas Rama berani, aku juga berani. Aku nggak akan sembunyi lagi. Keesokan harinya, konferensi pers besar digelar. Aula kantor dipenuhi wartawan. Hartono duduk di kursi utama, wajahnya tenang meski hatinya penuh amarah. Namun tiba-tiba Rama masuk bersama Andi. Semua kamera langsung berputar, kilatan flash menyambar wajah mereka. Rama berdiri di podium, suaranya lantang. Hari ini aku ingin bicara. Selama ini orang-orang menuduh Andi sebagai provokator. Itu bohong. Andi tidak ada hubungannya dengan demo sopir. Dia hanya tukang kopi, sahabatku yang kebetulan mendengarkan keluh kesahku. Ruangan gaduh, wartawan saling berbisik, kamera semakin fokus. Hartono berdiri, wajahnya merah. Rama, hentikan, jangan hancurkan keluargamu sendiri. Rama menoleh, matanya berkilat. Bukan aku yang menghancurkan keluarga ya, tapi keserakahan dan ketidakadilan yang ayah buat. Keheningan menegang, lalu Rama menoleh ke wartawan lagi. Kalau kalian mau tulis sesuatu, tulis yang benar. Keluarga kami salah, tapi jangan libatkan orang tak bersalah. Andi berdiri di samping Rama, tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di panggung sebesar itu. Namun saat melihat keberanian Rama, hatinya menguat. Aku memang miskin, suara Andi serak tapi jelas. Tapi aku bukan pembohong. Aku tidak pernah memprovokasi siapapun. Yang kulakukan hanya bikin kopi dan bertahan hidup. Kalau itu dianggap dosa, biarlah aku dihukum. Tapi jangan fitnah aku dengan sesuatu yang tidak kulakukan. Air matanya jatuh dan suasana ruangan mendadak hening. Bahkan beberapa wartawan ikut terdiam, tersentuh oleh kata-kata itu. Berita besar pun pecah ke seluruh negeri. Putra pemilik Sinar Jaya bongkar fitnah, sahabat miskinnya tidak bersalah. Foto Rama berdiri di samping Andi menjadi viral. Netizen mendukung, banyak yang menuliskan komentar. Persahabatan sejati masih ada. Salut untuk Rama dan Andi. Hartono tidak bisa menghalau nambatan itu. Reputasi perusahaan memang terguncang, tapi simpati masyarakat justru meningkat karena keberanian Rama. Beberapa minggu kemudian, suasana mulai mereda. Gaji sopir akhirnya dibayar, demo berakhir damai. Warung kopi Andi kembali ramai. Orang-orang yang dulu menjauhi kini datang lagi, bahkan ada yang meminta maaf. Andi duduk di depan warung menatap jalan dengan senyum tipis. Rama datang dengan mobil sederhana tanpa sopir. Mereka duduk berdampingan meminum kopi seperti biasa. "Di, kita sudah lewati badai besar," kata Rama sambil tersenyum. Andi mengangguk. "Iya mas, aku masih nggak percaya semua ini terjadi. Tapi aku bersyukur punya sahabat kayak Mas Rama." Rama menepuk bahunya. "Kamu bukan cuma sahabat, Di. Kamu saudaraku. Kaya atau miskin, kita tetap manusia. Dan itu yang tidak boleh dilupakan." Andi menatap langit sore yang berwarna jingga. Air matanya mengalir pelan. Semoga suatu hari dunia nggak lagi memisahkan kita hanya karena uang. Mereka berdua terdiam, menikmati kehangatan sederhana yang lebih berharga dari semua harta, persahabatan sejati. Dan di warung kopi kecil itu, dua dunia yang berbeda akhirnya menemukan jalan yang sama.